Salat istisqa, salat minta hujan itu masnunatun, hukumnya sunnah. Ya. Sunnah itu artinya maksudnya apa? Maksudnya dikerjakan berpahala. Tapi kalaupun kita tidak sempat, tidak sampai berdosa. Ya. Dikerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak sempat tidak sampai mendapat dosa. Tapi namanya kita hamba Allah ini kan di dunia ini, ya kerja kita ini kan untuk menambah investasi akhirat Bapak Ibu sekalian. Untuk menambah bekal kita nanti di hari akhirat. Oleh sebab itu walaupun hukumnya sunnah, jangan kita anggap enteng. Ya kan? Karena inilah apa namanya, ibaratkan orang dagang itu labanya. Kalau yang wajib-wajib itu istilahnya modal kita, gitu kan? Yang tambahannya itu yang sunnah ini. Jadi sholatul istisqa, sholat minta hujan itu hukumnya sunnah. Nah, ketika mau melaksanakan sholat istisqa, Bapak Ibu apa yang dikerjakan? Faya'muruhumul imamu bit-taubati. Jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa ini, imam, pemimpin, ya, kalau di apa namanya di provinsi ini mulai dari gubernur, wali kota, pemimpin gitu tuh kan, camat, lurah. Nah, yang paling bawah adalah RT. Nah, ini adalah imam di tengah-tengah kita, gitu ya. Imamun. Apa yang harus dilakukan oleh imam? Nah, jadi kalau begitu memang imam ini pun atau pemimpin ini pun harus tahu persoalan ini supaya tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu bagusnya itu kalau pimpinannya itu tahu agama, ya kan? Nah, paling tidak kalau pemimpin itu simpati dengan agama. Simpati dengan agama maksudnya apa? Maksudnya dia bekerja sama dengan para ulama. Dia meminta petunjuk, terutama hal-hal keagamaan. Berunding dengan ulama, apa yang harus kita lakukan? Misalnya terjadi kemarau panjang, kayak batang hari itu tinggal setengah, misal seperempat. Ya, PDAM itu telat lagi nyedotnya lagi, disedot tinggal pasir. Orang sudah banyak kekeringan, ya kan? Sudah banyak mengeluh di mana-mana. Berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, air sudah apa namanya sulit, ya. Nah, maka dalam hal ini sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, ya kan, yang harus mengayomi rakyatnya, dia harus memperhatikan ini. Nah, ini namanya pemimpin itu, ya kan, apa yang dirasakan rakyatnya itu seharusnya harus dia merasakan itu. Jangan mentang-mentang dia dapat fasilitas lantak kono lah bahasa Jawanya, lantak kamu lah gitu kan. Nah, yang penting saya enak, apa yang kamu rasakan serah kamu lah, atasi dewek lah. Nah, ini namanya bukan pemimpin yang mengayomi. Pemimpin yang mau mengayomi itu adalah pemimpin yang memikirkan nasib rakyat, terutama dalam waktu kesulitan. Kalau dalam waktu senang, tak pula lah rakyat itu akan minta apa kan? Selama bisa mereka atasi, akan mereka atasi. Tapi kalau sampai air sudah kekeringan, sumur-sumur sudah kering, air sungai pun misalnya sudah apa namanya tinggal sedikit, ya kan, tidak bisa disedot lagi. Disedot pun sudah tidak terjangkau lagi. Nah, pada kondisi seperti ini, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dia harus turun tangan, ya kan? Itu namanya pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang adil tadi itu. Nah, diantaranya apa yang dilakukan oleh imam atau pemimpin itu, faya'muruhumul imamu bit-taubah. Yang pertama, pemimpin itu menyuruh rakyatnya, menyuruh kita-kita ini untuk bertaubat. Taubat itu maksudnya apa? Taubat kembali ke jalan yang benar. Raji'un ila sabilil haq. Kembali ke jalan yang benar. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bila turun bencana, kalau bencana menghampiri kita, ini kan bencana ini. Kalau sempat kekeringan, tidak ada bencana yang paling dahsyat lagi. Kalau kita kurang makan barangkali masih bisa ditahan. Tapi kalau kita kurang air, wah, ya kan? Karena air ini semuanya berkaitan dengan air.
nyuci pakai air, masak pakai air. Mohon maaf, kodo hajat buang air, buang hajat pakai air. Semua pakai air. Kalau tidak air di tengah-tengah kita, ini adalah masalah yang paling berat. Kalau barangkali tidak makan, kita banyak minum masih sehat. Tapi kalau air tidak ada, minum tidak bisa, ada makanan, itu problem besar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini adalah bencana yang besar kalau terjadi kekeringan, maka dalam kondisi itu faya'muruhumul imamu bittaubah. Ya, ini yang pertama, imam atau pemimpin di mana di satu tempat itu seharusnya menyuruh masyarakatnya untuk bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena ini ada pesan moral kepada kita ini. Kalau bencana menghampiri kita, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, seorang kena bencana, boleh jadi itu karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi misalnya, Nabi Ayub, kita ingat betapa bencana menghampiri beliau, badannya kena penyakit kulit sehingga habis daging-dagingnya, ini tinggal tulang belulang. Dia nabi, tapi dapat musibah seperti itu dianggap kalau orang yang soleh kena bencana, kena musibah seperti itu disebut dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang baik kena musibah, kena bencana, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau misalnya orang yang jahat, kelakuannya maksiat, dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada kebaikan yang ada dalam dirinya, ya kan? Mulai dari meloloi orang, misalnya kan, menipu, ngutang ke sana sini tidak pernah bayar. Nah, ini adalah kemaksiatan yang besar. Kalau orang yang seperti ini, yang dalam dirinya, dalam kesehariannya penuh dengan maksiat dan mungkarat, maka ketika dia mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah peringatan dan azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, supaya dia cepat kembali. Nah, itu dia, Bapak Ibu memuliakan Allah. Ini pun begitu juga, kalau terjadi kekeringan di satu daerah, di satu tempat, boleh jadi karena kemaksiatan di tempat itu sudah merajalela. Orang tidak peduli lagi di sana sini terjadi perzinahan, pembunuhan di mana-mana, ya kan, perampokan, begal, merajalela. Pemimpin pun tidak peduli lagi, ya kan, di mana-mana kelihatan maksiat terbuka, dan orang antara satu dengan lain tidak peduli lagi. Yang penting jangan kena saya, gitu kan? Nah, bila mana terjadi seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya memang kepada umat manusia yang tidak peduli lagi dengan agamanya. Kita masih ingat bencana di Aceh, tsunami tahun berapa itu? Tahun 2004 2005? 2004 ya? Masya Allah. Iya. Sebelum terjadi tsunami itu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya kebetulan ada teman sekampung yang tentara tugas di sana. Alhamdulillah. Pokoknya saling mencari celah kapan antara musuh dengan lawan saling bunuh-bunuhan. Dia cerita dia kan tentara ini kan. Terkadang bang lagi sholat ini, kita ini lagi sholat ini, ada di belakang yang menyamar, gam tadi itu kan, pakai telekung, pakai mukena, sholat dengan ibu-ibu di belakang tuh. Tiba begitu ruku, yang tentara-tentara yang depan ini kesempatan dia membacok. A'udzubillahi min dzalik. Nah, semuanya tidak ada yang mau berhenti dan mau ngalah ketika itu kan. Nah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsunami-nya, menurunkan azab dan bala bencananya. Nah, dengan demikian maka kedua belah pihak ini, GAM dan pihak pemerintah pun, ya kan, menyadari ada kesalahan ketika itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masjid
Apa namanya itu? Nur Rahman, Darul Rahman, apa namanya itu? Masjid Agung yang besar tuh. Baitur Rahman ya. Masjid Baitur Rahman itu di sekelilingnya habis disapu tsunami, tapi rumah Allah Subhanahu wa taala itu tidak rusak sedikit pun. Ya kan? Itu kan di luar nalar manusia itu. Sungguh di luar nalar manusia. Masa di tengah-tengah ini masjid, kelilingnya habis semua. Ya kan? Bahkan puluhan kilometer dari masjid itu pun hancur bangunan-bangunan yang kokoh, yang gedung bertingkat itu. Kok bisa? Ya kan? Masjid apa nama itu? Baitur Rahman itu masih tegap kokoh di sana. Sehingga orang-orang yang selamat pun masuk ke sana untuk berlindung di dalam. Subhanallah. Ini kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, otak manusia yang manapun tidak akan bisa menerimanya. Kok bisa dia sendiri, masjid itu kokoh sendiri, gitu kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah bencana, terutama bencana kekeringan seperti ini tiba, maka yang diperintahkan atau yang harus dilakukan oleh pemimpin yang memiliki otoritas, yang pertama menyuruh para masyarakatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertaubat? Itu tadi, karena boleh jadi karena kemaksiatan yang merajalela di mana-mana sudah luar biasa. Sudah melampaui batas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatannya dengan seperti itu. Ternyata manusia itu memang harus dikasih peringatan, begitu baru jerah kadang-kadang kan. Kalau hanya sakit, demam sedikit, kayaknya dia kadang-kadang merasa cuek baik gitu kan. Walaupun banyak dia melaksanakan maksiat. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua was-shadaqati, menganjurkan masyarakatnya untuk bersedekah, memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang mampu, berinfak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah ini sesungguhnya adalah bukan hanya memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita bantu. Orang datang ke rumah kita misalnya terdesak gitu ya, Pak tolonglah anak saya besok kalau tidak bayar SPP tidak boleh ikut ujian, lagi duit tidak ada di rumah. Nah, ketika kita bantu dia, betapa gembiranya hatinya Pak. Senyumnya pun akan melebar di hadapan kita kalau kita bantu orang seperti ini. Senang dia kan. Nah, kita yang membantu ini pun sebenarnya akan membahagiakan kita pula. Kalau melihat orang senang, kita pun kan senang Pak. Subhanallah. Jadi bersedekah itu memang memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Memberikan kebahagiaan kepada kita. Semakin banyak orang bersedekah, membantu, maka ia pun akan semakin bahagia. Hidupnya akan semakin bahagia. Itu secara psikologinya Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Hasan Basri sudah membantu kita jalannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa bahagia hidupnya kan. Alhamdulillah. Ya, jadi bagi yang suka membantu, insya Allah maka hidupnya pun akan bahagia. Selain apa lagi? Selain itu orang yang suka bersedekah ini hidupnya pun akan berkah. Apa ini maksudnya berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair maksudnya apa? Bertambahnya kebajikan dalam hidupnya. Bertambahnya kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan ini Bapak Ibu sekalian jangan kita asosiasikan harta semata, bukan. Kesehatan ini pun terkadang lebih mahal daripada harta. Kesehatan yang kita punya ini lebih mahal daripada duit berjuta-juta pada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit, biayanya berapa? Kita tidak bisa bekerja apa-apa lagi, tidak produktif lagi. Nah, karena itu kesehatan itu pun lebih mahal daripada harta kekayaan yang ada. Orang yang sering bersedekah, ya kan, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidupnya. Misalnya di Lauhil Mahfuz sana dulu tercatat bahwa si fulan ini pada hari ini, jam ini akan kena bencana ini. Dia akan stroke misalnya, ya kan? Tapi karena rajin bersedekah, suka bersedekah, ya kan?
penyakit yang tadinya ditentukan Allah Subhanahu wa taala Allah rubah. Itu namanya yang muallaq itu kan, takdir muallaq itu. Jadi apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dahulunya itu, ya kan, bisa dirubah Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Di antaranya adalah dengan memperbanyak sedekah. Maka kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tutfi'ul bala. Bahwa sedekah yang diberikan oleh seorang itu adalah menutupi, memadamkan bala bencana akan menghampirinya. Kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Boleh jadi mungkin besok atau nanti kita kesandung ini, jempol kita ini lepas misalnya, naudzubillah ya. Nah, tapi karena kita suka bersedekah, suka memberi, suka membuat orang lain tersenyum, nah yang tadinya akan menimpa kita bencana tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Tutfi'ul bala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini alhamdulillah yang setiap malam Sabtu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini, sering menyuguhkan kita makanan ini. Ya, Ibu Joni Cacandi ya, baik di masjid maupun di musola ini, subhanallah. Mudah-mudahan berkahi oleh Allah Subhanahu